Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad David. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga teman-teman kabarnya baik, sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang dokumenter puitis dan dokumenter reflektif. Di video yang lalu saya membahas tentang gaya dokumenter observasional dan gaya dokumenter partisipatoris. Kali ini kita akan bahas tentang dokumenter puitis dan dokumenter reflektif. Nah, apa sih dokumenter puitis? Nah, dokumenter puitis merupakan dokumenter yang jenis ini menekankan pada asosiasi visual, kualitas total atau ritmis dan deskriptif. Nah, kemudian dokumenter ini juga berkembang pada dekade 1920-an. Nah, beriring dengan percobaan-percobaan pada dunia sinema yang berkembang di daratan Eropa. Nah, jadi sudah sejak ada ya di 1920-an, dan ini juga berkembang di daratan Eropa. Jadi sangat lama gitu ya, teman-teman. Kemudian dokumenter ini juga menolak teks dan narasi untuk menerangkan atau menjelaskan adegan alur cerita yang dibangun. Nah, jadi dokumenter puitis ini sama halnya dengan gaya dokumenter observasional. Dia menolak teks yang panjang dan narasi. Dan juga dokumenter puitis juga menolak teks dan narasi juga gitu. Dan juga dokumenter puitis ini alur cerita yang dibangun hanya berdasarkan gambar atau adegan yang dibuat secara puitis dan indah. Jadi hanya saja yang diambil ataupun yang dibangun yaitu gambar atau adegan yang dibuat secara puitis. Nah, jadi secara puitis itu yang elegan dan juga bermakna seperti itu, dan juga indah. Nah, ada lagi yaitu editing. Nah, apa sih? Kenapa kita harus memerlukan editing? Di dokumenter puitis ini kita memerlukan adanya editing ataupun yang wajibnya. Karena kenapa? Editing adalah menjadi salah satu kunci penting dalam proses pembuatan dokumenter puitis tersebut. Nah, jadi gimana caranya? Editing itu harus bagus dan harus keren lah, karena gimana pun hasilnya itu tergantung dengan editingnya, editor ya. Nah, karena dokumenter puitis ini mengutamakan pada asosiasi atau ritme, editing lebih berperan penting dibandingkan dengan logis tidaknya adegan tersebut. Nah, jadi ini di dalam dokumenter puitis ini editing itu sangatlah penting, dan juga gambarnya. Mungkin itu dari dokumenter puitis. Kemudian dokumenter reflektif. Nah, apa sih dokumenter reflektif ini? Nah, dokumenter reflektif merupakan dokumenter yang menekankan pada asumsi dan konvensi pembuat film dokumenter. Dan juga sutradara mencoba mengunggah kesadaran penonton tentang konstruksi realitas pembuat film itu sendiri. Nah, karena kenapa? Karena penuturan proses dalam pembuatan film ataupun pembuatan syuting film ini menjadi suatu fokus utama ketimbang menampilkan kesadaran subjek atau karakter dalam film. Dan juga teknik ini atau teknik dokumenter reflektif ini yaitu teknik pendekatan reflektif memperlihatkan dokumenter dengan unsur-unsur film yang sangat terlihat, dan penonton menjadi sadar akan adanya proses pembuatan film dalam dokumenter tersebut. Nah, itu adalah dokumenter reflektif. Nah, bagaimana sih contohnya? Nah, kita kembali ke contoh. Nah, yang pertama itu contoh dokumenter puitis. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini contoh dari dokumenter puitis yang diambil dari YouTube Sito Fosibiosa, film dokumenter puitis Wayang Sampah Laut. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ada gambar laut dan mengambil gambar sampahnya. Itu contoh dari dokumenter puitis.
Nah, itu contoh dari dokumenter puitis. Nah, contoh ini menitik beratkan pada kesan puitis dari adegan atau banyaknya sampah di pinggir laut atau pinggiran pantai gitu. Kesan ini dimunculkan dari ritme asosiasi dan hal-hal implisit lainnya ketimbang lewat cerita dan dialog yang eksplisit ataupun jelas. Nah, yang kedua itu contoh dari dokumenter reflektif. Ini dia. Nah, ini contoh dari dokumenter reflektif yang diambil dari YouTube-nya Ada Perkasa, film dokumenter cerita di ujung senja. Kita bisa lihat bahwasannya di situ ada orang tua dari lansia yang masih bekerja untuk menafkahi hidupnya. Itu contoh dari dokumenter reflektif. Nah, itu contoh dari dokumenter reflektif. Nah, dalam dokumenter reflektif ini cerita yang dibangun dapat berupa suatu pandangan masyarakat tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Itu dokumenter reflektif ini adalah dokumenter yang membuat film mengundang dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam suatu peristiwa yang ada dalam penonton tersebut, dan penonton diharapkan dan mengharapkan dan juga mengasumsikan hal-hal yang tercermin dari apa yang mereka lihat dan dengan dari dunia ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.